Selamat siang Ibu Sri, saya Ali Alhamid dari jurusan Desain Interior dengan NIM 417241200004. Siang ini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing terhadap bahasa Indonesia. Untuk hal-hal yang akan kita bahas, yang pertama, daftar isinya adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kemudian kajian pustaka, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Latar belakang. Baik, untuk latar belakang sendiri, yang seperti kita ketahui, bahasa merupakan sarana kita sebagai makhluk sosial untuk berkomunikasi satu dengan yang lain, termasuk bahasa Indonesia. Dan yang akan kita bahas saat ini adalah bagaimana sih bahasa Indonesia itu terbentuk dan apakah ada pengaruh dari bahasa lain seperti bahasa asing atau bahasa daerah. Kemudian rumusan masalah, dan ada 4 rumusan masalah yang sudah saya singkat. Dan yang pertama adalah apakah benar bahasa lain, bahasa daerah dan asing itu mempengaruhi bahasa Indonesia. Yang kedua, apakah ada pengaruh positif dan pengaruh negatif bahasa lain itu terhadap bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, apakah bahasa Indonesia membutuhkan pengaruh dari bahasa-bahasa asing. Kemudian yang terakhir adalah pengaruh-pengaruh bahasa lain ini masih berlangsung sampai sekarang. Nah, keempat pertanyaan itu akan kita jawab nanti. Kemudian tujuannya, mengapa saya melakukan presentasi ini? Tujuannya adalah mengedukasi sedikit dan menyampaikan informasi yang saya ketahui mengenai asal mula bahasa Indonesia dan bagaimana kata-kata serapan dari bahasa asing dan bahasa Indonesia itu akhirnya digunakan menjadi bahasa kita saat ini, agar semua orang itu tahu bahwa bahasa Indonesia itu tidak berdiri sendiri. Kemudian manfaatnya, yang pertama adalah memberikan wawasan bagi orang awam, termasuk saya. Sebelum ini juga saya tidak terlalu aware dengan apa yang akan saya sampaikan, seperti itu. Dan setelah saya membaca beberapa kali, ternyata bahasa Indonesia itu memang tidak bisa berdiri sendiri, dipengaruhi oleh bahasa daerah dan asing. Kemudian manfaat yang kedua adalah memberikan fakta mengenai bagaimana bahasa Indonesia menggunakan bahasa serapan. Jadi saya akan memberikan faktanya, dari mana sih bahasa Indonesia itu kok bisa terbentuk, dan apakah benar pengaruh bahasa asing dan bahasa daerah itu benar-benar mempengaruhi bahasa Indonesia. Nah, yang sekarang kita akan bahas intinya ya, kajian pustaka. Dampak bahasa lain pada bahasa Indonesia. Nah, memang benar bahasa lain itu, bahasa daerah dan bahasa Indonesia itu berdampak sangat besar terhadap bahasa Indonesia saat ini yang kita gunakan. Dan seperti yang kita lihat di tabel ini, ada beberapa bahasa yang mempengaruhi bahasa Indonesia, dan yang paling banyak adalah bahasa Arab. Dan memang faktanya memang seperti itu. Saya sebutkan saja contohnya, seperti kata selamat itu berasal dari kata salamah yang artinya itu dihindarkan dari bahaya, dan memang diartikan ke dalam bahasa Indonesia selamat itu yang diserap dari bahasa Arab, dan selamat kurang lebih berarti dihindarkan dari bahaya atau memang dalam keadaan selamat, seperti itu. Kemudian jika bahasa daerah biasanya itu mengacu terhadap barang-barang yang sebelumnya tidak ada di daerah atau daerah bahasa Indonesia dan berasal dari orang daerah. Contoh seperti sarung. Sarung merupakan bahasa serapan dari bahasa Jawa. Kemudian asal-usul dan hal yang mempengaruhi bahasa Indonesia. Baik, bahasa Indonesia sendiri diresmikan sejak Ikrar Sumpah Pemuda tahun 1928, 28 Oktober. Dan itu di ikrar ketiga berbunyi berbahasa satu bahasa Indonesia, yang artinya kita memang wajib berbahasa Indonesia sebagai warga negara Indonesia. Kemudian pengaruh positif dan negatif bahasa asing dan bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia.
pengaruh positifnya bahasa Indonesia menjadi memiliki banyak suku kata, kosakata, dan pengaruh negatifnya untuk bahasa asing itu orang Indonesia saat ini lebih banyak mempelajari dan lebih tertarik untuk menggunakan bahasa asing karena merupakan bahasa global atau bahasa internasional. Dimana jika kita ke negara tersebut dan kita menggunakan bahasa Inggris, mungkin orang daerah tersebut akan langsung mengerti seperti itu, dan akhirnya orang-orang Indonesia menggunakan bahasa Inggris untuk dipelajari agar mungkin di karir juga ya, karena karir saat ini tuh bahasa Inggris diperlukan seperti itu. Kemudian untuk orang daerah itu saya ambil contohnya itu mungkin dari keluarga saya, seperti nenek saya. Dia tidak bisa berbahasa Indonesia karena sudah menggunakan bahasa daerah, dan negatifnya itu adalah bahasa Indonesia merupakan terlalu sulit untuk nenek saya untuk dipelajari karena usia seperti itu. Kemudian kata serapan sesuai zaman. Nah, kata serapan sesuai zaman ini juga masih berlangsung sampai sekarang. Di zaman dulu mungkin kata selamat itu adalah kata serapan karena sebelumnya tidak ada, itu dari bahasa Arab. Dan mungkin kata serapan sekarang itu sebenarnya bukan kata serapan, namun kata-katanya itu lebih familiar seperti online. Itu kata online itu sebenarnya orang Indonesia itu sudah ada, yaitu daring. Daring itu artinya online, itu bahasa Indonesianya. Namun karena lebih familiar online, maka di Indonesia sendiri kata online itu sudah menjadi kata serapan di bahasa Indonesia, meskipun itu adalah bahasa Inggris. Kesimpulannya adalah benar, betul, bahasa Indonesia itu terdiri dari bahasa daerah dan bahasa asing, dan menyerap dari bahasa-bahasa tersebut. Kemudian untuk saran saya adalah pergunakan bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari. Meskipun memang kita mempelajari bahasa daerah lain atau bahasa negara lain, namun ada baiknya kita menggunakan bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari, dan kita mengajarkan penerus kita untuk menggunakan bahasa Indonesia daripada menggunakan bahasa Inggris. Sekian dari saya, presentasi dari Ali Alhamid. Terima kasih, mohon maaf jika banyak kekurangan, dan apabila ada kritik dan saran bisa disampaikan langsung kepada saya. Terima kasih Ibu Sri.